Oke, sudah nge-record. Ya, ini saya izin share screen. Oke, udah terlihat ya? Gas argon. Kita mau bahas soal termodinamika. Saya mau izin stop video dulu. Oke, nah kemarin kita udah membahas nih beberapa. Bentar. Kok nggak enak? Aduh. Oke, kemarin kita udah bahas mengenai hukum termodinamika ya. Hukum yang pertama termodinamika yaitu mengenai jumlah kalor, usaha, dan energi dalam pada suatu gas ideal seperti itu. Nah, untuk hukum termodinamika yang pertama ini dia berarti memiliki persamaan Q sama dengan W plus delta O. Nah, ini catatan yang cukup lengkap, insya Allah cukup lengkap ini. Jadi teman-teman bisa pakai buat lihat lagi gitu tentang termodinamikanya. Insya Allah satu halaman ini sudah bisa mewakili mengenai hukum satu termodinamika. Ya, kemarin kita udah bahas soal ini, siklus ini. Sekarang kita mau lanjutin tentang ini nih. Ada gas argon yang dia itu dianggap sebagai gas ideal ya. Nah, dan gas itu mula-mula itu memiliki energi dalamnya tuh EI. Ini ya, EI. Dan temperaturnya itu TI gitu, TI. Gas tersebut mengalami proses dengan melakukan usaha W, ya, lalu dia melakukan usaha W dan melepaskan energi senilai Q. Nah, makanya ini Q itu kan jadi main karena dia melepas ya. Dan keadaan akhir energi EF serta temperatur ini EF ya harusnya, EF serta temperaturnya TF. Besarnya perubahan energi tersebut digambarkan seperti pada gambar. Oke, nah sekarang di sini itu kalau kita lihat dari sini dari grafiknya ini, maka nilai dari EI itu tuh sama dengan EF ya. EI sama dengan EF. Berarti dan energi ini adalah energi dalam gitu ya. Atau delta U. Atau delta U ya. Jadi delta U-nya I itu sama kayak yang di sini tuh. Delta U-nya itu ya energi dalamnya tuh EI sama EF. Berarti tidak ada perubahan energi dalam ya. Ini kan. Jadi energi dalamnya itu kan tetap ya. Dari EI ke EF itu sama, maka delta U-nya itu sama dengan 0. Nah, ketika delta U sama dengan 0, berarti dia mengalami proses apa nih? Apakah isobarik, adiabatik, isokorik, isotermal, atau isokorik lagi ya. Nah, itu kita lihat, perhatikan tuh. Kita perhatikan di sini. Nah, kalau delta U-nya itu positif, delta U-nya itu akan bernilai positif jika T2 lebih dari T1 dan bernilai negatif jika T2 kurang dari T1. Nah, sedangkan ini delta U-nya 0. Nah, berarti dia mengalami V-nya tetap atau isotermis ya. Berarti dia itu mengalami isotermis. Tuh, satu halaman cukup tuh. Isotermis atau isotermal ya, sama aja. Isotermal. Dan TF-nya nilainya sama dengan TI. Gitu. Oke, jadi dari sini sudah jelas bahwasanya jawabannya adalah yang ini, yang D, isotermal. Oke, cukup dari satu halaman ini ternyata bisa buat mengerjakan dua nomor bisa kita ngerjain. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan dipahami dulu 1 menit sebelum lanjut ke soal selanjutnya. Ini soal SBMPTN 2016, udah mulai susah kalau 2016. Silakan dipahami 1 menit. Kalau yang ada yang mau menanyakan, silakan ditanyakan.
Oke, nggak ada ya? Nggak ada? Aman? Aman, Sentosa? Aman ya? Baik, kalau gitu kita lanjutkan nomor 3. Nah, ini ada gas ideal monoatomik ya. Gas ideal monoatomik sebanyak 0,5 mol. Jadi ini N-nya 0,5 k mol ya, berarti kilomol ya. Berarti N-nya itu ganti warna deh. Berarti N-nya itu 0,5 kilomol atau bisa kita ubah menjadi 0,5 kali 10 pangkat 3 mol. Mula-mula memiliki tekanan P-nya berarti P awalnya itu 120 kilopascal atau 120 kali 10 pangkat 3 pascal dengan volume sekian. Jadi volumenya itu 250 cc 250 cc per kilomol. Ini kalau kita ubah ke meter berarti 250 kali 10 pangkat berapa nih? cc ke meter itu naik 6. 6 per 10 pangkat 3. Berarti 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 meter kubik per mol. Kemudian gas dipanasi dengan tekanan tetap. Tekanan tetap berarti isobarik ya. Sehingga mengembang. Lalu konstanta gas dinyatakan berarti konstanta gas universal dinyatakan sebagai R ya. R-nya yo R. Jika pada proses itu temperatur gas naik sebesar, berarti delta T-nya ya. Delta T-nya itu 8,4 per R Kelvin, maka usaha yang dilakukan gas. Berarti yang ditanya adalah usaha yang dilakukan gas ya. Usaha yang dilakukan gas atau bisa kita katakan W. Oke, nah dari sini kita itu bisa paham ya bahwasanya nilai dari ini. Kita lihat lagi nih. W itu sama dengan P kali delta V ya. W itu P kali delta V. Kalau misal kita lihat dari skema hukum 1 termodinamika yang sudah kita pelajari kemarin. Berarti kita bisa menggunakan nilai dari W sama dengan P kali delta V. Sedangkan P kali delta V ini sendiri kan sama ya. P kali delta V itu sama dengan N R kali delta T ya. Dan di sini karena di sini adanya N, ada R, ada delta T, ya udah kita pakai aja N R delta T gitu. Karena di sini kita yang ditanya adalah usaha untuk mengembang ya. Kita ditanya W-nya gitu. Dan di sini kita nggak tahu delta V-nya itu berapa. Kalau misal nih kita diketahui nilai dari V-nya dari berapa menuju berapa, kan kita tahu ya delta V-nya berapa. Karena ada V awal, ada V akhir. Sedangkan di sini kita nggak tahu nih delta V-nya berapa. Cuma ada V awalnya doang, nggak ada V akhirnya gitu. Maka kita nggak bisa pakai yang P kali delta V. Kita gunakan yang N R kali delta T. Kita ganti warna. Kita gunakan yang W sama dengan P kali delta V, kita gunakan yang N R delta T gitu. Nah, maka kita bisa tuliskan nilai N-nya itu adalah 0,5 kali 10 pangkat 3, kemudian nilai R-nya adalah R, delta T-nya 8,4 dibagi R. Dibagi R, kita bisa coret-coret. Kita bisa, pakai merah aja deh. Kita bisa coret-coret, berarti berapa ini hasilnya nih? 8,4 ini berarti setengah ya. Setengah kali 10 pangkat 3 kali 8,4 berarti kan coret-coret 4,2 ya. 4,2 ini berarti masih satuannya, ini masih satuannya kilojoule po. Ya, gitulah. 10 pangkat 3. Terusnya ini joule ya. Mungkin ada hitungan yang salah kali. Enggak ada ya. N-nya udah bener, R-nya bener.
per Kelvin. Ya udahlah. Pokoknya angkanya ini mungkin kurang angka kilonya kali, kilojoule. But it's okay. It's okay karena sama-sama ada angka 42-nya, ya udah. Mungkin itu kurang kilojoule ya. Harusnya ada kilonya. Jadi kilojoule. Sekian kilojoule hasilnya 4,2 kilojoule. Gitu. Kita pilih yang mendekati aja. Soalnya SBMPTN 2016. Kalau kurang teliti, biasanya pakainya yang ini nih, pakainya yang kayak ini. Padahal ini tuh delta V. Kalau usaha tuh, karena usaha untuk mengembangkan. Jadi dia pakainya delta V, bukan cuma V. 1 cc itu sentimeter kubik. Ya. cc itu sentimeter kubik ya. Satuan untuk volume. Tuh. Karena yang satuan yang kita gunakan biasa pakai untuk ini kan pakainya meter gitu. Jadi diubah dulu ke meter. Oke, silahkan dipahami. Mohon maaf nih sambil sentrap-sentrup. Oke, nggak ada yang ditanyakan ya. Sampai di sini bisa dipahami ya. Kita nggak bisa pakai yang P kali delta V karena V-nya cuma diketahui satu doang. Kita nggak tahu V akhirnya berapa. Jadi kalau gitu kita lanjutkan soal nomor 4. Oke, nah di sini ada 2 siklus ya, mesin real ya, mesin Carnot. Oke, nah di sini dia itu ada Q dalam reservoir T1, berarti Q1-nya ya. Q1-nya itu 2500 Joule. Kalor yang dibuang ke reservoir yang lebih dingin T2 dalam satu siklusnya atau Q2-nya. Q2-nya itu 750 Joule. Oke, lalu ditanya pernyataan yang benar ya. Pernyataan yang benar tuh yang mana sih gitu. Nah, di sini kalau dalam suatu mesin Carnot ya ini adalah suatu mesin Carnot, dia itu antara kalor dengan suhunya itu tuh memiliki sebandingan ya. Berarti Q1 per Q2 itu sama kayak T1 per T2. Jadi di sini kita bisa gunakan perbandingan. Q1-nya kita ganti menjadi 2500, Q2-nya kita ganti menjadi 750. Itu sama dengan T1 per T2. Lalu kita bisa coret-coret 1, 3, 10 bagi 3 ya. Berarti T1 per T2-nya itu 10 per 3. Atau kalau misal T2 per T1 itu ya 3 per 10. Oke, di sini kita udah tahu. Nah, lalu kita mau ngomongin soal efisiensi. Efisiensi dalam mesin yang ada 2 siklus kayak gini nih. Nah, dia itu memiliki persamaan, yaitu T1 min T2 dibagi T2. Ya, ini adalah udah suatu persamaan yang saklek kayak gini. Berarti di sini nilai dari T1 dibagi T1 ini kan berarti ya salah. Bentar. T1 dibagi T1 dikurangi T2 per T1 ya. Ini maaf, salah. Nah, ini berarti kan kita bisa ngitung T1
dibagi T1 kan 1 ya. Atau kita langsung masukkan aja nih, ketika kita asumsikan T2-nya sebagai 3, T1-nya sebagai 10. Berarti T1-nya 10, T2-nya 3 dibagi 10. Berarti ketemu 7/10 ya. Nah, berarti kan kita ketemu ya, 7/10 ini kita naikin lagi, kita naikin ke sini. Kita naikin ke sini. Berarti kita ketemu nilai dari T1 min T2 dibagi T1 ya. Itu adalah 7/10. Nah, nilai dari 7/10 ini adalah yang masuk 7/10 itu yang ini kan, yang lebih dari 2/5 kan? Ya berarti T1 min T2-nya dibagi T1 itu lebih dari 2/5. Itu. Berarti jawabannya adalah yang C. Sampai di sini silakan dipahami dulu. Oke, bisa dipahami ya untuk soal nomor 4. Baik, mari kita lanjutkan soal nomor 5 ya. Oke, jadi ini tuh merupakan hukum termodinamika yang kedua ya. Ini tuh hukum termodinamika yang kedua. Ya, kalau yang kemarin yang ke-1, sekarang yang kedua itu ya yang ini. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 5. Untuk menaikkan suhu sebesar N mol gas, ya ini berarti secara isokorik. Oke, di sini berarti ada isokorik. Berarti proses yang pertama itu ada isokorik. 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 Itu tuh untuk menaikkan suhu N mol gas, berarti N-nya itu adalah N. Kemudian menaikkan suhu. Menaikkan suhu itu kan berarti kan perubahan suhu ya, atau delta T itu 10 Kelvin. Diperlukan kalor sebesar 20 nr, di mana R-nya sekian. Oke, nah habis itu jika gas tersebut dipanaskan pada tekanan tetap berarti isobarik ya. Isobarik dengan pertambahan suhu yang sama, berarti delta T-nya itu adalah 10 Kelvin, maka kalor yang diperlukan adalah 30 nr ya. Apabila pertambahan volume gas tersebut, berarti di sini delta V-nya ya, delta V-nya apabila delta V-nya itu adalah 50 nr cc ya, nrcc berarti cm kubik, maka tekanannya yang dicari adalah tekanannya. Berarti di sini kita tahu ada dua kondisi. Yang pertama isokorik, yang satu isobarik. Nah, sekarang kita selesaikan dulu nih untuk yang isokorik. Isokorik kita selesaikan dulu. Oke, apa di bawahnya aja deh, di bawahnya aja. Oke, nah kita lihat lagi catatan yang tadi ya untuk isokorik. Untuk yang isokorik itu tuh kan V-nya tetap. Berarti W-nya 0. Berarti Q sama dengan delta U. Oke. Kita udah dapat kuncinya di situ. Isokorik itu W-nya tetap ya. Berarti Q sama dengan delta U. Oke. Q sama dengan delta U. Nah, Q-nya di sini berapa? Q-nya di sini kan U20 nr tah. Ya kan? Berarti delta U-nya U20 nr karena Q-nya U20 nr gitu. Ini untuk step yang pertama. Ya. Untuk isokorik ini isokorik.
Nah, lalu ini tak hapus dulu aja deh, biar bisa di bawahnya yang isobarik. Lalu isobarik itu apanya tetap apa namanya? Isobarik itu tekanannya tetap kan? Isobarik tekanannya tetap, berarti kita bisa menyelesaikannya menggunakan persamaan yang biasa tuh. I sama dengan W plus delta U. Ya. Kok kayak T itu. W plus delta U. Ya, kita tengok lagi di catatan lagi. Ini kalau misal kalian baru latihan, kalian lihat catatan nggak apa-apa. Ya, kita lihat di sini ya. Isobarik itu Q sama dengan W plus delta U, di mana W-nya itu kita ubah menjadi P kali delta V. Gitu. Teman-teman kalau misal masih kayak latihan sambil buka catatan nggak apa-apa. Nanti lama-lama itu akan ngelekat sendiri ke otak kalian. Gitu. Jadi it's okay, no problem. Berarti di sini adalah 30 NR, ya. W-nya itu adalah P kali delta V, ya, ditambah delta U ya. Delta U-nya itu kita bisa gunakan yang ini, karena dia adalah gas yang sama ya. Berarti kita bisa gunakan 20 NR. Oke, lalu untuk 30 NR berarti sama dengan P kali delta V, di mana delta V-nya kayak ada tadi ya. Delta V. Apabila pertambahan volume gasnya kan 50 NR cc ya. Berarti kita ubah menjadi meter kubik. Berarti kan 50 kali NR kali 10 pangkat minus 6 ya. Oh iya, yang tadi harusnya minus ya. Iya ya, minus ya. Minus 3 ya. Iya nggak? Minus 9. Ya gitu, tapi V-nya nggak dipakai. Oke, iklan. Jadi maaf ya, tadi ada ralat ya, dari cc ke meter kubik. Oke. Jadi di sini 50 P dikali, karena ini cuma delta V-nya ya, berarti di sini P kali 50 NR kali 10 pangkat min 6 plus 20. Wah, nggak muat. Jelek-jelek. Tak pindah ke sini deh. Isobariknya di sini aja deh. Isobarik. Ulang-ulang. Delta T sama dengan 10 Kelvin. Q-nya itu 30 NR. Isobarik ya. Berarti di sini Q sama dengan W plus delta U. 30 NR sama dengan P kali delta V ditambah 20 NR. Berarti 30 NR sama dengan P dikali 50 NR dikali 10 pangkat min 6 ditambah 20 NR. Ya, berarti kita pindah ruas yang udah ada NR-nya. Berarti 30 min 20, 10 ya. 10 NR sama dengan P dikali angkanya tak taruh depan aja deh. 50 NR kali 10 pangkat min 6 kali P. Berarti NR-nya coret. Ini coret jadi 1/5 ya nanti ya. 1/5 kali 10 pangkat min 6 itu berarti 1/5 itu kan 0,2. 0,2 kali 10 pangkat 6 ya. Atau 2 kali 10 pangkat 5. Berarti di sini ketemu 2 P-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 5 Pascal ya. Jadi 200 kilo Pascal. Ya, 200 kPa. Jawabannya yang C. Gitu. Jadi karena dia itu adalah suatu gas yang sama, berarti energi dalamnya kita pakai sama juga. Energi dalamnya ini. Oke, kita delete. Delete. Ini tak pindahin ke. Oke, ini dimasukin ke sini. Begitu guys. Oke, silakan dipahami terlebih dahulu.
Ulangi yang pakai pena merah. Ini tadi 826. Yang pena merah berarti yang mana ya? Yang ini enggak? Atau yang mana? Ini yang tadi ngecat ulangi pakai pena merah itu enggak jadi. Itu 2 soal sebelumnya red pen. Udah paham. Oke. Yang ini ya. Ya. Itu hukum termodinamika 2. Bedanya isokorik, isobarik sama isotermik yaitu sebagaimana yang udah tak jelasin kemarin ya, barangkali kemarin belum hadir, isobarik itu kita lihat dari kata bar itu adalah tekanan, salah satu satuan untuk tekanan berarti adalah keadaan tekanan tetap, tekanannya sama, tekanan tetap. Kemudian ada isokorik itu adalah keadaan volume tetap. Kemudian ada isotermis itu adalah isotermik ya, itu adalah suhunya yang tetap. Adapun perhitungan yang dipakai kayak yang udah dijelasin kemarin gitu. Kalau misal cuma ada PVNRT doang mah emang dibanding-bandingin aja kalau ada keadaan 1 sama 2, tapi ini dikaitin sama hukum 1 termodinamika gitu. Jadi ada Q sama W sama delta U gitu. Jadi menganutnya ini, kalau V-nya tetap itu tuh isokorik ya. Karena dia itu tidak melakukan usaha atau tidak dikenakan usaha. Tuh. Kalau misal V-nya 2-nya itu lebih dari V1, itu pemuaian. Kalau V2-nya kurang dari V1, itu pemampatan. Tuh. Karena di sini W-nya itu, kalau misal nih, W-nya kan kalau positif gimana, kalau negatif gimana. Sedangkan kalau misal W-nya itu bernilai 0. Kalau W-nya 0 berarti Q sama dengan delta U. Ya, dia tidak ada volume yang berubah. V-nya tetap. Dia ada volume, tapi volumenya itu enggak berubah. V-nya tetap. Karena W itu sendiri nilainya dari W itu didapat dari P kali delta V. Nah, kalau delta V-nya aja 0, ya berarti kan W-nya juga 0. Tuh, terus nilai dari delta U loh. Tuh, delta U. Delta U tuh akan bernilai positif kalau T2-nya positif. Ya, kalau T2-nya itu lebih dari T1, maaf. Dan dia bernilai negatif kalau T2-nya itu kurang dari T1. Dan dia kalau tetap berarti dia mengalami isotermis. Isotermis itu delta U-nya 0. Makanya hasilnya karena delta U itu pengaruhnya sama T, energi dalam itu pengaruhnya sama waktu. Maka kalau T-nya 0, maksudnya T-nya tetap, maaf, berarti delta U-nya 0. Tidak ada perubahan kan? Tidak ada perubahan energi dalam. Maka nilai Q-nya sama dengan W. Jumlah kalornya sama dengan usaha yang dilakukan gitu. Tidak ada perubahan energi dalam. Terus kalau isobarik tekanan tetap itu karena delta P-nya 0 ya. Delta P-nya 0 berarti dia meskipun delta P-nya 0 kan dia tetap ada nilai dari P-nya juga kan. Karena tekanan tetap itu kan delta P-nya memang 0, tapi kan dia punya P. Ya, P itu ada nilainya. Nah, P yang ada nilainya ini yang digunakan untuk mencari W-nya. W sama dengan P kali delta V. Atau nanti boleh diganti. W-nya sama dengan N kali R kali delta T. Sekilas info untuk yang ini. Dan sama ada diabatik, tapi ya diabatik ini jarang keluar karena memang dia perhitungannya kan pakai pangkat-pangkat gini kan ya. Cukup sulit untuk dihitung. Paling seringnya yang keluar tuh yang isobarik, isokorik, isotermik karena ada nolnya. Kalau enggak ya ada perhitungan gampang. Kayak yang ini tadi kan isobarik juga keluar, isokorik keluar. Kemudian di sini tadi hukum termodinamika enggak, terus ini isobarik juga. Ya kan isobarik. Ini juga isotermis. Belum ada yang adiabatik. Jarang keluar adiabatik. Baik, kalau gitu kita lanjutin ya.
Suatu bejana yang kokoh berisi gas ideal dikocok berulang-ulang. Di sini kata dikocok berulang-ulang, yang namanya suatu partikel itu dikocok. Dikocok itu berarti ada perubahan kecepatannya. Perubahan kecepatannya dia itu kayak jadi lebih cepat gitu. Dia ada V-nya. Nah, di sini maka ditanya nih pernyataan yang benar tentang keadaan gas tersebut setelah dikocok ya. Setelah dikocok berarti di sini kaitannya sama VRMS ya. Atau bisa dikatakan kelajuan efektif ya, kelajuan efektif. Kelajuan efektif. Nah, apa tuh persamaan dari kelajuan efektif atau VRMS ini? Nah, untuk VRMS ini itu memiliki persamaan akar 3P per rho. Ya, 3P per rho. Oke. Nah, dari sini kan ada P, ada rho. P itu kan bisa kita ubah menjadi, kalau kita tahu PVNRT ya, PVNRT berarti kan nilai P kita bisa ubah menjadi MRT dibagi P ya. Dan rho itu kan M per V. Oke, nah berarti di sini ketika kita ubah biar ada T-nya tuh, berarti kan 3 NRT per V dibagi M per V. Nah, kalau dari sini kan V-nya bisa sama-sama dicoret ya. Ya, berarti hasil akhirnya adalah akar dari 3 NRT dibagi M. Ini bisa pakai persamaan ini atau persamaan ini. Dari sini kalau misal nih, dia kan dikocok-kocok berarti V-nya itu naik kan. Kecepatannya itu naik. Maka yang benar itu mana gitu. Coba nih, kita lihat. Temperatur gas bertambah meskipun energi dalamnya tetap. Ya, benar, bisa jadi juga temperatur gasnya bertambah gitu. Tapi apakah benar energi dalamnya tetap? Terus kalau di sini nih, apakah benar tanpa gas melakukan usaha? Kan kita nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Kita next dulu aja. Yang ada ini, lanjut. Energi dalam gas berkurang karena sebagian berubah menjadi kalor. Nah, di sini kan nggak ada keterangan ya. RMS itu tidak ada kaitannya sama energi dalam, tidak ada kaitannya sama delta U gitu. Di sini nggak. Kemudian gas melakukan usaha sebesar penambahan energi dalam. Nah, di sini apalagi nih, nggak ada nih. Karena kaitannya sama, dikocok itu kaitannya sama VRMS. Temperatur gas bertambah sebanding dengan pertambahan kelajuan molekul gas. Yo ini yang benar. Kita bisa tahu ya ini dari sini, karena udah jelas temperatur gasnya itu naik sebanding dengan kelajuan. V-nya naik sebanding dengan T. Sedangkan yang ini, ya kita tahu dari mana? Tanpa gas melakukan usaha. Tuh. Jadi kita menjawab sesuatu yang benar-benar udah jelas aja gitu. Temperatur sebanding. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Di sini kasusnya tuh karena cuma dikocok doang gitu. Sedangkan kalau kita misalkan lihat dari persamaan hukum satu termodinamika ini, nggak ada kaitannya sama V di sini. Energi dalam, usaha, jumlah kalor nggak ada kaitannya sama V. Sama V, maksudnya V kecepatan ya, bukan V volume. Jadi di sini kita nggak bisa menjudge, kita tidak bisa menilai bahwasanya dia itu apakah melakukan usaha, dilakukan usaha, atau energi dalamnya tetap, atau berubah gitu, kita nggak tahu. Oke, silakan dipahami dulu. Oh, ini udah lanjut soal osilasi. Osilasi berarti udah masuk gelombang.
Oke, sampai di sini aman ya. Berarti kita lanjut soal nomor selanjutnya. Soal nomor 7 tentang gelombang nih. Osilasi ya. Jadi di sini ada sebuah batu, masanya M, digantung sebuah pegas. Oh, pegas deh. Pegas berarti pertemuan lalu kita udah sempat bahas pegas deh ya. Ditarik lalu dilepas sehingga menghasilkan gerakan osilasi. Oke, jadi di sini kasusnya itu ada massa yang pertama M1. Nilai dari M1 adalah M, dan kemudian diganti menjadi M2-nya itu 2M. Yang ditanya adalah pernyataan yang benar tentang periode, kecepatan maksimum Vmax, dan percepatan maksimum Amax, gerak osilasi yang dihasilkan. Ini udah pernah dibahas belum sih? Kayaknya udah ya, apa belum ya? Gak tau lah. Ya udah kita jawab dulu aja. Nah di sini kita itu ada persamaan, ya. Kita itu memiliki persamaan T sama dengan 2pi akar M per K ya. Ini asalnya dari mana? Asalnya itu dari omega sama dengan akar K per M. Gitu. Omega sama dengan akar K per M. Berarti T sama dengan, saya dari sini aja deh. Omega itu kan persamaannya akar K per M. Berarti kan 2pi per T atau omega tuh. Berarti sama dengan K per M. Berarti kalau misal kita bikin T sama dengan 2pi akar M per K. Dan di sini kita lihat bahwasanya si T itu sebanding dengan akar M ya. Berarti kalau M-nya naik, kalau si M itu naik, berarti T-nya juga akan naik gitu. Maka kita bisa jawab T-nya itu akan bertambah. Auto salah ya, D sama E. Nah, lalu kita tahu persamaan kecepatan. Persamaan kecepatan. Kalau misal tuh kan, kita kan ada Y, ada V, ada A tuh. Nah, W itu kan persamaannya A sin omega T ya. A sin omega T. Lah kalau V itu kan omega A cos omega T, ya kan? Dan kalau A itu kan min omega kuadrat A sin omega T. Nah, ini kan, ini persamaan apa ya? Persamaan dasarnya ya. Nah, berarti kalau misal ini ditanya adalah Vmax, Vmax-nya itu kan berarti ketika cos omega T-nya itu bernilai 1. Berarti nilainya cuma omega A, ya kan? Sedangkan di sini kita tahu omega itu berbanding terbalik. Ya, omega berbanding terbalik berarti Vmax-nya berkurang. Dan Amax-nya juga berkurang. Oke, udah pernah dibahas ya. Salah aku, Pak. Coba yang C. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Oh, kayaknya itu soal tryout kalau nggak salah. Ada kayak gini juga. Entahlah, aku lupa. Gitu. Vmax-nya berkurang karena dia berbanding terbalikan antara V sama T. Ya, omega sama T. Sedangkan omega itu sebanding sama V. Terus Amax-nya juga berkurang karena dia jadi Amax kan A maksimum ya. Maksimum kan berarti dia negatifnya semakin besar. Jadi dia auto berkurang. Oke. Silakan dipahami terlebih dahulu untuk soal nomor 7.
Oke, karena nggak ada, kita lanjut soal nomor 8. Elevator pada sebuah bangunan dirancang agar dapat mengangkat beban dengan percepatan ini. Jadi goals akhirnya itu dia elevatornya bisa mengangkat beban dengan percepatan 2,5 meter per sekon kuadrat. Elevator tersebut menggunakan kawat dengan panjang 10 meter, luas penampangnya 4 kali 10 pangkat min 5 meter persegi, dan modulus Young. Modulus Young itu teman-teman boleh bisa menuliskan E atau Y, terserah. Kalau E itu modulus elastisitas, kalau Y itu modulus Young. Tapi sama aja, modulus elastisitas sama kayak modulus Young. Y-nya sama dengan 1,25 kali 10 pangkat 12 Newton per meter persegi. Untuk alasan keamanan, regangan disyaratkan lebih kecil. Berarti si regangan kan ada tegangan, ada regangan ya. Nah, regangannya itu disyaratkan lebih kecil dari 2,0 kali 10 pangkat min 4 Newton ya. Kalau misalkan kita tahu ya, meter ding ya. Oke, regangannya itu disyaratkan lebih kecil. Berarti maksudnya itu si delta L-nya ya. Delta L-nya itu harus meregangnya itu harus kurang dari 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Lalu yang ditanya adalah percepatan gravitasi, yang ditanya adalah beban maksimum ya, atau F max-nya. Termasuk masa elevator yang masih aman. Ya. Jadi di situ tuh ada include masa elevator ya. Jadi ketika dia itu mengangkat suatu beban atau turun, berarti kan dia akan memiliki suatu percepatan ya. Dimana kalau kita tahu dari hukum Newton, itu sigma F sama dengan M kali A. Nah, di saat elevator itu turun, meskipun dia itu memiliki tegangan di sini, tegangan tali di sini, tapi kan dia percepatannya ke bawah dan gaya gravitasinya kan ke bawah. Berarti kan secara maksimum itu kan A-nya ini adalah A plus G. Ya, jadi di sini. Jadi nanti tujuan akhir kita itu mencari F sama dengan M kali A plus G. Dimana kita tahu, ini masanya diketahui nggak nih? Masanya nggak diketahui. Iya, masanya. Oh iya, masanya kan ditanya. Yang ditanya masanya, woi. Nah, lalu bukan F max ya berarti ya, ini bukan maksimum itu masanya ya. Jadi ditanya F-nya. Berarti kita nanti dari sini kita mencari F-nya, karena kita tahu persamaan Y itu sama dengan tegangan bagi regangan kan ya. Berarti F per A dibagi delta L per L0 ya. Tadi dari sini kita bisa menghitung 1,25 sama dengan F per A. F-nya yang ditanyakan nanti A-nya dimasukkan 4 kali 10 pangkat min 5 dibagi delta L. Delta L-nya itu kan kurang dari ini kan. Berarti ini tuh maksimal banget. Kita tuliskan itu aja. 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi L0. L0-nya itu 10 meter. 10 meter. Oke, nah lalu di sini kita bisa lanjutkan. Ini ada 10 pangkatnya. Saya kelangin. 1,25 kali 10 pangkat 12 ya. Oke. Lalu kita hitung lagi 1,25 kali 10 pangkat 12 sama dengan F dibagi 4 kali 10 pangkat min 5. Oke, terus dikalikan 10 dibagi 2 kali 10 pangkat min 4. Ini ya. Atau kalau misal kita mau, ya langsung dihitung aja deh kalau gitu. Kita mau hitung langsung, nggak usah kita langsung kalikan ke atas.
dikalikan 2 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10 sama dengan F per 4 kali 10 pangkat min 5. Berarti nilai dari F-nya kan 1,25 dikali 2 itu kan 2,5 ya. Ini 4-nya naik ke atas ini kan nanti kalau misal dikalikan nilainya jadi 4 kali 2,5 kan 10. 10 ya. Berarti 10 kali 10 pangkat 12 kali 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 5 dibagi 10. Oke. Jadi coret-coret berarti 10 pangkat 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 3. Atau berarti si nilai 10 pangkat 3 ini kita masukkan ke dalam sini. Jadi sini 1000. Ya, kita lanjutin di bawahnya aja deh. Kita lanjutin di bawahnya. Kita lanjutin di bawahnya yaitu sigma F sama dengan M kali A. Di mana A-nya itu karena dia butuh maksimum berarti M kali A plus G ya. Karena yang dia itu percepatan gravitasi, percepatan yang maksimum itu kan percepatan ke bawahnya ditambah percepatan gravitasi ya. Berarti di sini F-nya itu 1000, masanya yang ditanya, di sini A, percepatan biasanya itu ini percepatan linearnya 2,5 ditambah 10. Berarti 1000 sama dengan M kali 12,5 ya. Berarti nilai M itu 12,5 sama 1000 bagi 12,5 itu 8 ya. 80 kg. Nah, karena ini yang masih aman itu kan berarti yang di bawah 80 kg. Berarti yang di bawah 80 kg itu dan yang paling mendekati itu adalah yang 78 gitu. Yang aman itu M-nya kurang dari 8. M-nya kurang dari 80 kilo. Berarti nilainya 78 kilo. Dan yang paling mendekati. Ini masih aman. Masih tidak pedot. Tidak putus ya. Tidak putus si talinya pada elevator. Tuh, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ini satu soal lagi cukup ya? Tinggal 3 menit. Oke, cukup lah ini. Cukup. Satu soal lagi ya nanti ya. Aku dipahami sebentar. Oke, karena nggak ada yang tanya, mari kita lanjutkan satu soal lagi. Nah, di sini ada sebuah gelombang yang ditanyakan dengan persamaan sekian. Ini udah materi gelombang ya. Nah, gelombang itu persamaannya itu adalah Y sama dengan A sin omega T min KX ya, ini plus theta 0. Ini ya. Ini boleh min, boleh plus sih. Tapi di sini kita pakai plus aja. Sin omega T plus KX plus theta 0. Theta 0 ini ya kayak sudut yang awal-awal lah. Oke, nah sekarang yang ditanya adalah pernyataan yang benar. Kita perlu tahu dulu kalau misal dari sini kita itu tahu omega itu sama dengan 2pi per T. Atau 2pi F ya. Omega sama dengan 2pi F atau 2pi per T. Nah, terus berarti dari sini itu kan kita bisa uraikannya ke sini. Dari omega ini kan kita bisa uraikan ke sini. Nah, lalu untuk yang K itu untuk yang K kita itu bisa mengelokasikan bahwasanya nilai dari K itu adalah 2pi per lambda gitu ya.
Jadi nilai dari K itu adalah 2 pi per lambda. Dan ini adalah sudut awal ya. Ya sudut awal, sudut fase mula-mula. Oke, nah sekarang kita selesaikan. Jadi kan ada persamaannya itu Y sama dengan 6 sin kita kali-kalikan ya. Sin 2T min 2X plus pi per 3 ya. Berarti di sini kan kita tahu, kita bisa hitung dari omega ya. Di sini karena nggak ada kecepatan sudutnya, berarti kita langsung aja nilai dari omega sama dengan 2 atau 2πf sama dengan 2. Berarti F-nya itu adalah seperpi ya. Seperpi. Enggak. Seperti hertz. Gak usah dihitungin ya. Seperti. Berarti frekuensinya bukan 0,1 tapi seperti. Sekarang kita bisa hitung V kan. V itu kan kalau misal di dalam gerak linear itu kan S per T. S per T. Nah, S ini di sini karena dia adalah suatu gelombang, maka kita ubah menjadi lambda ya. Lambda per T. Ya, berarti kita bisa menjadi lambda per T. Sedangkan T ini karena ini adalah lambda, ya gatuannya T-nya ya T periode toh. Berarti lambda per T. Gini. Sedangkan seperti itu adalah F. Ya, seperti itu adalah F. Berarti kita bisa ubah menjadi lambda kali F. V sama dengan lambda kali F. Di sini lambdanya itu adalah belum tahu. Berarti kita hitung dulu lambdanya ya. Kita hitung lambdanya itu dari K. K sama dengan min 2 ya. K sama dengan min 2. Di mana min-nya itu hanya menandakan arah ya. Arah. Berarti kita langsung aja hitungnya K sama dengan 2 gitu aja ya. Lalu di sini K itu 2 pi per lambda sama dengan 2. Maka nilai dari lambdanya adalah pi. Pi meter. Atau 3,14. Yes, jawabannya yang benar yang ini. Tuh. Kalau misal kita mau lanjutin ya boleh. Kita lanjutin di sini, kita ganti menjadi 3,14 dikalikan ini aja deh. Seperpi pi ya, maaf. Pi dikalikan seperpi ya. Berarti kan 1 meter per sekon. Berarti kan ini juga bukan. Ya, bilangan gelombang itu K. Bilangan gelombang itu K. Sudut fase mula-mula kan juga bukan. Theta nolnya di sini kan pi per 3. Pi per 3 itu kan berarti 60 derajat. Berarti bukan 30. Harusnya ini adalah frekuensinya seperti, cepat rambatnya itu 1. Ini benar. Kalau yang ini harusnya 2, terus yang ini harusnya 60 derajat. Berarti jawaban yang benar adalah yang warna biru. Yang panjang gelombang. Benar. Ini 1 meter per sekon. Samanya ini. Ini temennya ini. Ini temennya ini. Ini temennya ini. Oke, silakan dipahami. Sampai di sini. Ya, jadi gini, tanda plus minus di sini itu hanya menandakan sebagai arah ya, bukan besaran ya untuk gelombang. Jadi kalau gelombang itu sendiri nanti akan ada pembahasan lebih lanjut. Kok ini udah muncul kayak gini? Aduh, setting. Jadi kalau untuk si gelombang, tanda plus minus itu tuh menunjukkan suatu arah ya. Memang menunjukkan arah. Dan ini pun nanti di depannya juga bisa plus minus. Ini juga bisa plus minus gitu. Dan bilangan gelombang nilainya itu ya yang ini. Yang 2 itu. Nanti ada aturan-aturannya gitu. Ketika plus itu apakah arah rambatnya ke kanan atau ke kiri. Dan kalaupun ya, kita misal nih ngelihat antara 2 pi per lambda. Lambda ini kan juga bukan merupakan suatu bentuk vektor. Dia bentuk skalar ya. Berarti si K ini 2 pi per lambda nggak butuh tanda-tanda negatif. Ya. Dia itu butuhnya adalah nggak ada minus-minusnya. Kayak gitu.
bisa dipahami ya. Nanti mungkin kalau misal next time waktunya cukup dan bisa perlu dibahas, kita akan bahas gitu. Tandanya negatif itu maksudnya arahnya kemana, kalau positif itu kemana gitu. Apakah itu arah kecepatan gelombangnya, arah rambat gelombangnya atau arah apanya gitu. Nanti kita bahas lagi di pertemuan depan insya Allah. Dan pertemuan depan itu karena teman-teman ujian praktek ya, oke, saya